Ya, hari ini tuh spesial banget. 25 Juni 2020, menurut orang Tiongkok, ini adalah bulan kelima, tanggal kelima. Mereka mengatakan inilah festival Teh Chun, atau juga seringkali disebut dengan Tuan Wu Chie. Apa yang membuat khas festival ini? Yaitu, nah ini dia, bacang. Nah, bacang ini menarik sekali. Tadi pagi aku pergi ke satu pasar ya di daerah Jakarta Pusat dan aku lihat ada jinji yang jualan bacang. So, akhirnya aku beli ya. Nah, mengenai bacang ini cukup menarik ya karena bacang itu sebenarnya isinya macam-macam ya. Di dalamnya itu isinya daging ya. Terus kemudian ada isinya jamur, terus ada isinya sayur, ada telur, ya, bahkan juga ada kandungan-kandungan yang lain. Aduh, banyak macam, ya, banyak banget gitu ya. Nah, yang tadi pagi aku beli memang khusus ya, ini bacang yang dalamnya isinya daging, ya, seperti itu. Aku juga pernah tahu bahwa ada bacang isinya sayuran. Sebenarnya sih isinya mau apa aja bebas sih ya. Tapi bentuknya itu loh khas banget ya, karena bacang itu dibungkus ya pakai daun ya, model seperti ini. Aku tadi pagi sempat terima WA, ada cerita lucu. Katanya ada orang Amerika nggak ngerti cara makan bacang, daunnya ikut dimakan. Lucu banget tau nggak? So, kalau kita lihat bacang, ya kayak begini ini bentuknya ya harus dibuka ya tentunya. Ini nggak bisa langsung dimakan gitu. Oke, ya kita coba ya ini ya. Nah, aku ambil dulu deh yang kecil. Ya, yang kecil. Oh ya, satu lagi. Bacang itu ya, ada yang bahannya ini beras. Yang aku pegang ini beras, yang ini ketan. Ya, jadi memang beda tekstur ya, beda jenisnya ya. Nah, yang aku buka ini adalah bacang beras. Oke, ini yang aku beli tadi pagi ya di pasar. Nah, tuh. Jadi bener-bener oily banget nih, banyak minyak gitu ya. Banyak minyak. Nah, sebenarnya sih nggak asik ya makan pakai piring ya. Udah nggak usah pakai piring ya. Oke, langsung aja kita grogot tapi jangan kayak orang Amerika. Ya, daunnya ikut dimakan. Oke, yuk cicip. Yuk kita cicip. Hmm, wah, mantep. Ini keren banget. Dagingnya berasa. Ya. Nah ini kalau dibuka, bentar ya, buka ya. Tuh, wih ternyata ada ranjaunya. Tahu nggak ranjau itu apa? Ranjau itu ini. Ada rawitnya, hati-hati nih. Kadang-kadang suka ditaruh nih ya, ditanam bom sini, tahu-tahu kepedesan gitu ya. Oke. Nah, bacang yang aku makan ini memang ada dagingnya. Terus kemudian aku lihat di sini ada jamurnya. Ya, asik nih. Mantap. Asik banget. Nah, well, yang aku mau bahas hari ini soal bacang. Bacang itu punya keunikan, hampir mirip kayak ketupat sebenarnya. Ketupat itu kan 4 sisi gitu kan. Bacang itu juga ternyata dia 4 sisi, ya. Cuma bedanya kalau ketupat itu kan pipih gitu ya, kelihatan gitu kan sisinya. Nah, kalau ini tuh bentuknya, coba aja deh ya, dilihat ya, agak antik nih. Di sini dia meninggi, yang di sini dia datar, ya. Jadi yang ini datar, yang ini meninggi gitu, ya. Makanya sisinya nih 1, 2, yang depan sini 3, sini belakangnya sini 4 gitu ya. Nah, ada beberapa orang ya yang bilang soal filosofi bacang sebenarnya. So, nggak ada yang tahu sih, yang bener yang mana kita nggak ngerti gitu kan. So, hari ini aku mau ambil aja nih salah satu ya yang tadi pagi temanku juga share sama aku gitu kan, bahwa di dalam bacang itu ternyata ada 4 perilaku yang kita harus ketahui gitu, mengingatkan kita lah maksudnya ya. Perilaku yang pertama kata dia adalah perilaku yang ke atas ya, ini up. Ke atas ini bicara tentang apa? Bicara tentang rasa syukur kita. Ya, jadi kita kalau makan bacang itu belajar untuk gini loh, mensyukuri apa yang Tuhan Sang Pencipta sudah berikan sama hidup kita. Terus yang kemudian yang di bawah ini aku bilang in ya, ke dalam. Ini bicara tentang apa? Tentang sikap hati kita. Ini tuh bicara tentang bukan hanya sekedar rasa syukur, tapi ini tuh rasa cukup. Belajar ya merasakan semua ini cukup adanya. Nggak berlebih, tapi juga nggak kurang. Ini yang namanya cukup. Ini prinsip yang namanya perilaku jangan serakah. Terus kemudian yang ke samping. Jadi kalau yang tadi kan vertikal ya. Nah ini sekarang yang horizontal.
Yang horizontal ini nih ya, kalau dilihat ya, gitu kan ya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, gitu kan. Nah, kalau yang tadi pagi aku baca nih ya di WA grupnya teman-temanku nih, dia bilang katanya sisi yang horizontal ini bicara tentang hubungan kita dengan sesama. Nah, sisi yang pertama, hubungan dengan sesama berbicara tentang bagaimana kita bisa melihat sisi positif orang lain senantiasa. Jadi jangan selalu melihat yang negatifnya terus. Bagus ya. Nah, sisi yang satunya lagi, ini berbicara tentang bagaimana kita menerapkan kasih. Yaitu apa? Belajar untuk memperhatikan orang lain, belajar untuk menghargai orang lain, belajar untuk bisa merangkul orang lain. Jadi kalau orang lain ada yang kekurangan, nah sisi yang ini bicara tentang kita punya kepekaan untuk membantu dan menolong. Keren banget ya perilaku tentang bacang ya. Seru banget 4 sisi. So, biar hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita tentunya, dengan kebahagiaan ya, kegembiraan. Karena lewat bacang kita bisa belajar perilaku-perilaku yang luar biasa. Yang pertama tadi up, ini berikutnya in ke dalam, dan yang terakhir adalah out, hubungan kita dengan sesama. Oke? Nah, sambil ngerenungin, aku mau habisin bacanya ya. Yuk kicip, yuk kita cicip.